Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Perkenalkan, nama saya Mutiara Andani. Dan saya Salsabila, kami berasal dari SMAN 1 Majalengka, kelas 12 IPS 3. Dan hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dalam akuntansi, yaitu tentang penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Pada video kali ini, kami akan mengulas secara rinci proses-proses penting dalam penutupan siklus akuntansi, yang meliputi jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, neraca saldo setelah penutupan, serta jurnal pembalik. Jadi, buat kalian yang ingin lebih memahami bagaimana cara penutupan siklus akuntansi di perusahaan jasa, pastikan untuk menonton sampai habis. Di sini, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menganalisis jurnal penutup. Yang kedua, menjelaskan buku besar setelah penutup. Yang ketiga, mendeskripsikan neraca saldo setelah penutup. Dan yang keempat, menjelaskan jurnal pembalik. Nah, ini mengenai jurnal penutup. Tahu nggak sih kalian bahwa saldo akun yang terdapat dalam laporan laba rugi merupakan saldo sementara, sehingga saldo tersebut tidak dapat diikutsertakan atau dipindahkan ke laporan akuntansi periode berikutnya. Jadi, dengan adanya hal tersebut, saldo-saldo pada laporan laba rugi dan perubahan ekuitas harus ditutup atau dinolkan. Jurnal penutup itu apa gitu ya? Jadi, jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun laporan laba rugi dan prive dalam laporan perubahan ekuitas. Oke, selanjutnya langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Yang pertama, memindahkan saldo akun-akun beban ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit saldo akun ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan saldo-saldo akun beban. Yang kedua, memindahkan saldo akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit saldo akun pendapatan dan mengkredit saldo akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, saldo akun ikhtisar laba rugi dipindahkan dengan memperhatikan bentuk perusahaan. Dan yang terakhir, saldo akun prive dipindahkan ke akun modal. Oke, berbicara buku besar setelah penutupan, jadi pada akhir periode akuntansi, perusahaan harus memposting jurnal penutup ke buku besar. Hal ini karena perusahaan harus menutup akun-akun nominal pada periode tersebut. Nah, kemudian akun buku besar itu dicatat berdasarkan jurnal transaksi harian dan pada akhir tahun diperbaharui melalui jurnal penyesuaian. Namun, akun-akun buku besar tersebut belum ditutup pada saat kertas kerja selesai dibuat. Jadi kalau misalkan setelah kertas kerja selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penutup yang kemudian akan dipindah kebukukan ke dalam buku besar. Nah, setelah akun jurnal penutup dipindahkan di buku besar, akun-akun di buku besar terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu akun terbuka open account, meliputi akun-akun real atau akun neraca. Dan yang kedua, akun tak bersaldo close account, meliputi akun-akun nominal. Nah, yang ketiga saya akan jelaskan neraca saldo setelah penutup. Apa sih yang dimaksud dengan neraca saldo setelah penutup? Neraca saldo setelah penutup adalah neraca saldo yang disusun dari akun buku besar setelah jurnal penutup dibuat. Tujuan pembuatan jurnal penutup adalah untuk mengetahui apakah saldo-saldo akun terbuka seimbang. Saldo setelah penutupan tersebut kemudian akan menjadi dasar untuk membuka akun-akun dalam buku besar di periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutup dibuat dengan mencantumkan saldo-saldo akun terbuka. Neraca saldo setelah penutupan hanya berisi akun-akun real atau aset, liabilitas, dan ekuitas. Karena akun-akun nominal atau pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi telah ditutup. Nah, setelah saya tadi menjelaskan neraca saldo setelah penutup, di sini saya akan melanjutkan tentang jurnal pembalik. Tujuan pembuatan jurnal pembalik adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode pelaporan berikutnya.
Transaksi yang dibuatkan jurnal pembaliknya adalah transaksi yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Penggunaan jurnal pembalik tidak mengubah nilai yang dicatat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penyusunan jurnal pembalik bukan merupakan suatu keharusan dalam siklus akuntansi. Pos-pos yang perlu dibuatkan jurnal pembaliknya adalah akun-akun penyesuaian yang dicatat secara deferral dan akrual. Antara lain adalah: yang pertama ada beban yang akan dibayar kemudian. Beban yang akan dibayar kemudian adalah beban yang pencatatannya dilakukan kemudian, tetapi manfaat dari beban tersebut telah diterima lebih dulu. Contohnya, utang gaji dan utang bunga. Dan yang kedua ada beban dibayar di muka adalah beban yang dibayar lebih dulu, sementara manfaatnya akan diterima kemudian. Dan yang ketiga ada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang telah dihasilkan sampai akhir periode pelaporan, tetapi belum dicatat sebagai pendapatan karena pembayarannya belum diterima. Yang keempat ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima perusahaan, tetapi bila dilihat dari segi waktu belum boleh diakui sebagai pendapatan karena jasa belum diberikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat dan membantu proses pembelajaran kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin kalian bahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar.